Injil Matius pasal 5 ayat 20. 21-nya nanti. Ayat 20 dulu. 1, 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak apa? Lebih benar daripada haleluya. Sudah baca mantra atau baca firman? Kita ulangi ya, Pak ya. Saudara, kalau nyanyi lagu umum, teriak-teriak di rumah itu kenceng banget, kan? Suruh baca firman agaknya lemes, kan? Ya, kita ulangi. 1, 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaan tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ada kata jika hidup keagamaanmu. Kata jika itu bicara apa, saudara? Kata jika itu berbicara tentang kata penghubung yang mendandai sebuah syarat. Aku mau datang ke gereja ini jika dijemput. Maksudnya apa? Sudah tahu? Kalau aku dijemput, aku baru mau ke gereja. Ada syaratnya. Aku mau menikahi kamu jika. Artinya ada syarat. Nah, hari itu Yesus sedang khotbah di atas bukit. Dalam Injil Matius pasal 5 dimulai dengan 9 sabda berbahagia. Dan kebahagiaan itu gak ada hubungannya dengan daging. Kebahagiaan itu hubungannya dengan kerajaan surga. Dimulai dengan berbahagialah kamu yang miskin. Lo miskin kok berbahagia, saudara? Saudara lihat ya? Tapi di sini kan gak bicara miskin tentang manusia daging, kita enggak. Poor in the spirit. Miskin dalam roh. Nah, saudara, langsung Tuhan bicara di pasal ayatnya yang ke-13 sampai 16 tentang sebuah pengaruh kerajaan. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Dia bicara tentang sebuah influence, tentang sebuah impact, tentang sebuah pengaruh dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, akhirnya pasal 17 sampai dengan pasal yang ke-48, saudara, dia bicara tentang Yesus dan hukum Taurat. Dan buat saya ini adalah sebuah puncak di mana ahli Taurat itu kena dengan khotbah Yesus. Yesus ngomongnya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih apa? Benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk apa? Pertanyaannya, sanggup nggak Anda hidup lebih benar dalam soal keagamaan dibanding orang Yahudi? Orang Yahudi berdoa sehari 7 kali, Bapak Ibu. Betul, Bapak Ibu? Orang Yahudi sejak usia 12 tahun dia harus hafal 613 hukum. Hafal. Kita berapa ayat sudah 20 tahun jadi Kristen? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Roh Allah melayang-layang. Amin, Pak. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Wahyu pasal 21. Ditutup, ya kan? Saudara, orang Yahudi, tapi Tuhan ngomong begini. Tuhan tuh kerennya gini. Dia nggak bicara tentang jika hidup keagamaanmu lebih baik. Enggak. Lebih benar. Katakan lebih benar. Lebih benar. Oh, lebih benar. Tapi kata agama itu nggak tepat dalam terjemahan. Karena agama adalah usaha manusia cari Tuhan, betul nggak? Agama berasal dari 2 kata, a dan gamma. A tidak, gamma kacau. Artinya agama itu dibuat supaya manusia tidak kacau. Faktanya hari ini Anda melihat orang yang beragama suka bikin kacau. Terjemahan yang benar begini, saudara. Jika hidup kebenaranmu, katakan kebenaranmu, bukan keagamaan. Tuhan gak pernah bawa agama. Setuju katakan amin? Amin. Mengerti gak? Mengerti katakan amin dulu. Amin. Ya? Iya. Tuhan tidak pernah bawa agama. Saudara, jika hidup kebenaranmu tidak
secara ritual. Yang dituntut Tuhan kebenaran. Kalau bicara kebenaran, orang Kristen itu orang yang dibenarkan. Amin. Ada amin ya? Cuman 2 orang ya. Orang Kristen itu orang yang dibenarkan. Bicara kebenaran itu bukan dari diri kita yang pertama. Kebenaran manusia atau orang percaya dibenarkan itu karena dulu dari dosa ditaruh, diposisikan dalam posisi benar. Makanya 1 Petrus pasal 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, betul ya? Dulu Anda terbuang, dipungut Tuhan, itu dibenarkan. Konsekuensi orang yang hidup dalam dibenarkan, dia harus menjalankan kebenaran. Nangkap di sini. Jadi waktu Anda ini di posisi dulu salah, posisinya di sini jadi benar, konsekuensi logisnya Anda harus menjalankan kebenaran. Nah ini saudara ya, saudara perlu mengerti bahwa tetapi ingatlah firman Allah yang hidup berkata begini, bahwa apabila kebenaran kalian tidak melebihi, kebenaran kalian tidak melebihi kebenaran orang Farisi dan para pemimpin Yahudi yang lain, kalian tidak akan masuk kerajaan sorga. Wah, waktu saya baca ini ya, saya bersyukur karena Tuhan memakai standar sebuah kebenaran, bukan banyaknya yang kamu lakukan. Bukan. Tuhan ngomong begini, jika hidup kebenaran, kebenaran itu bicara tentang sikap hati. Bukan lamanya kamu jadi Kristen. Karena banyak orang lama jadi Kristen, malah jadi ahli Taurat. Nah saudara, kenapa ini penting buat saya beritakan begini saudara? Tuhan nggak ngomong agama, sekali lagi ya. Ini terjemahan yang nggak pas. Tuhan ngomong tentang kebenaran. Jika hidup kebenaranmu tidak lebih benar daripada kehidupan orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah saudara lihat, apa sih ciri daripada roh agamawi? Kita mulai dari ini, ahli Taurat dan orang Farisi. Ciri roh agamawi itu gini, suka menghakimi. Nah saudara lihat, menghakimi, spirit agamawi. Yang kedua, menuntut orang lain melakukan yang sebenarnya dirinya nggak pernah mau lakukan. Loh itu kan orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi gitu. Berikutnya bicara kebenaran tanpa melakukan. Asbun, asal bunyi. NATO, no action talk only. Betul kan? Ngomong talk, ngomong firman itu keren banget dulu. Saudara lihat ya, ini saudara. Jadi spirit agamawi ini loh saudara, memiliki standar ganda. Mereka kelihatan rohani, nampak rohani. Banyak orang, saya cuma mau bilang gini saudara. Nah, Tuhan, kita ini bersyukur Tuhan nggak ngomong seberapa banyak kamu bisa berdoa, seberapa banyak berkhotbah, sudah berapa lama jadi Kristen, tapi Tuhan cuma ngomong kebenaran. Nah, saudara, mari kita belajar. Kita nggak boleh punya standar ganda, amin. Standar kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, standar satu-satu. Anda boleh baca buku yang lain, tapi tetap back to Bible. Nah, saudara lihat ya, ini ciri agamawi. Nah, kebenaran dalam hal apa? Saya sampaikan cepat 3 hal ini. Lebih benar dalam hal apa, saudara, yang dimaksud oleh Tuhan? Yang pertama, lebih benar dalam motivasi. Katakan motivasi. Motivasi. Nah, hidup itu bicara motif, saudara. Anda datang ke gereja, motifnya apa? Banyak. Itu bicara motif. Anda datang ke gereja itu karena Tuhan. Alasannya, amin, saudara. Bukan yang lain. Kalau Anda datang ke gereja alasannya yang lain, Anda sedang salah datang ke gereja. Saudara, Alkitab ngomong begini, motivasi yang murni. Coba kita baca Matius pasal 23. Cepat saja di ayat itu. Matius pasal 23, kita mulai ayat yang kelima. Matius
Injil Matius pasal 23 ayat 5 sampai 7. Ya. Matius pasal 23 ayat 5. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di mana? Di tempat terhormat dalam apa? Perjamuan, di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka apa? Di pasar dan suka dipanggil. Nah ini saudara, mereka pakai jubah panjang berdoa itu bukan karena cari Tuhan, cari muka. Halo saudara, Anda kalau pelayanan cari siapa? Perkenanan Tuhan, katakan amin. Bukan cari penghormatan manusia. Ahli Taurat orang Farisi pakai jubah yang panjang berdoa, cuman satu motivasinya, orang lihat mereka dan berkata, keren coy. Saudara, kalau kita pelayanan cari kehormatan, waktu kita nggak dapat kehormatan kita akan kecewa. Kalau pelayanan kita cari tepuk tangan umat, waktu umat nggak tepuk tangan, kita akan apa? Kecewa. Kalau pelayanan cari nama dan kita nggak dapatkan nama, kita akan kecewa. Kalau melayani Tuhan, cari kedudukan dan kita nggak dapat, kita akan pindah gereja. Serius. Motif itu berbicara hati. Ya. Yang kedua, kebenaran dalam hal apa? Ya, kita lihat Matius 23 ayat 1. 23 ayat 1. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi-kursi Musa. Ayat 3, 1, 2, 3. Sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mengajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saudara, kebenaran yang pertama ini berbicara motivasi yang murni. Katakan motivasi yang murni. Kebenaran yang kedua lebih benar dalam hal apa? Teladan diri. Katakan teladan diri. Mereka mengajarkan kebenaran tanpa melakukan. Orang Kristen itu mewakili Kristus. Jadi Anda nggak akan pernah ngomong begini, jangan lihat Om, lihat Kristus. Gimana caranya lihat Kristus? Lewat orang Kristen. Udah kan, kita disebut Kristen karena apa? Pengikut Kristus. Waktu Kristus sudah nggak ada di bumi, orang harus lihat Kristus lewat siapa? Lewat siapa Bapak Ibu? Serius? Lewat kita, itu jawabannya. Jadi nggak ada lagi orang Kristen atau pendeta ngomong gini, jangan lihat saya penuh banyak dosa dan celah. Nggak bisa. Orang di dunia, orang di luar gereja akan melihat Anda sebagai wakil Kristus. Betul nggak? Iya. Orang di luar sana dikasih Alkitab dibuang Pak. Dia nggak butuh Alkitab. Dia butuh kehidupan Kristus nyata atas hidup saya dan saudara. Kenapa Mahatma Gandhi kecewa dan akhirnya tidak jadi Kristen? Karena dia melihat pengajaran Kristus luar biasa waktu dia baca sabda berbahagia. Tapi waktu dia mau ke gereja, dia ditolak orang Kristen. Karena berbeda kulit. Dia kecewa. Dia ngomong, seandainya orang Kristen hidupnya seperti Kristus, saya dan semua orang lihat pasti sudah jadi Kristen. Karena dia ditolak, akhirnya India sekarang kuci-kuci tahe. Kenapa? Banyak orang Kristen jadi sandungan. Lalu banyak orang nggak jadi Kristen karena apa? Tersandung sama apa? Orang Kristen. Saudara, lihat teladan. Teladan itu penting. Katakan amin. Saya suka dua tokoh Alkitab dalam Perjanjian Baru. Yang pertama Yesus tentunya. Dia ngomong follow me, ikutlah aku. Tapi yang kedua pemimpin yang namanya Rasul Paulus. Dia ngomong ikutilah teladanku seperti aku mengikuti teladan Kristus. Harusnya hamba Tuhan, para pelayan, orang-orang Kristen berani ngomong ikutilah teladanku.
seperti aku meneladani Kristus. Nah, mari kita bisa jadi teladan suami, jadi teladan istri, amin. Jadi teladan anak-anakmu, amin. Jadi teladan buat teman-temanmu. Suami harus jadi imam di rumah. Jangan kalau doa, mah kowe sing doa, aku sing golek duit. Suami harus bisa jadi imam, amin saudara. Suami harus ada yang di depan untuk berdoa. Suami harus menjadi teladan. Teladan itu penting. Karena itu waktu Timotius disuruh menggembalakan sebuah kota Efesus, usianya waktu itu masih muda, Paulus berpesan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah. Karena engkau apa? Lo orang muda itu dari sononya udah dianggap rendah. Saudara yang terakhir, lihat Matius 23 ayat 11. Ya udah dia ngomong begini, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan apa? Ditinggikan. Rupanya pola pikir Yesus dengan dunia ini berbalik. Coba bayangkan ya. Masa yang pengen jadi tertinggi harus jadi rendah? Dunia itu cari yang terbaik, Pak. Ibu, benar nggak? Dibutuhkan karyawan lulusan terbaik. Ada nggak? Siapa yang punya usaha di sini? Nempel iklan. Dibutuhkan karyawan agak on dikit. Kalau dunia pilih yang terbaik. Kalau Tuhan pilih, bahkan yang paling buruk pun Tuhan pilih. Beda kan? Kalau orang pengen terhormat, dia punya kedudukan. Yesus ngomong kalau kamu pengen jadi bos, jadi hamba. Beda nggak? Beda. Nah saudara, apa yang kita pelajari? Yang terakhir adalah tentang kerendahan hati. Katakan kerendahan hati. Yang pertama motivasi diri, yang kedua teladan diri, yang ketiga kerendahan hati. Nah saudara, lihat. Tuhan ngomong begini loh saudara. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Katakan pelayan. Bahasa Yunani pakai kata doulos. Doulos itu keset. Semahal-mahalnya keset nggak pernah akan ditaruh di kepala. Betul nggak? Iya. Nggak pernah keset paling mahal. Nah saudara, kita harus belajar. Saudara mau belajar rendah hati dari siapa? Yesus. Belajarlah padaku sebab aku ini lemah lembut dan orang yang rendah hati itu jiwanya pasti tenang. Karena Tuhan ngomong belajarlah padaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati supaya jiwamu beroleh. Kalau jiwa kita nggak tenang, kita ini orang sombong. Loh itu kata Alkitab loh. Terganggu, orang sombong itu terganggu. Orang lain sukses kita terganggu. Tapi orang rendah hati nyantai. Dia sukses nyantai bro. Tapi orang yang nggak bisa jaga hati, nggak bisa rendah hati, lihat orang lain dipromosikan gelisah. Orang yang rendah hati, jiwanya tenang. Orang yang jiwanya tenang, tubuhnya pasti sehat. Makanya Daud selalu ngomong, tenanglah jiwaku. Kenapa engkau tertekan, hai jiwaku? Ya kan? Nggak ada rumah sakit roh, yang ada rumah sakit jiwa. Karena apa? Jiwa yang sering terganggu. Nggak percaya nonton sebelah, tidak percaya sudah. Konslet itu orang-orang sebelahnya. Rumah sakit jiwa, kenapa? Jiwa manusia yang sering apa? Terganggu. Paulus itu juga mengajarkan, Daud mengajarkan, jangan tertekan jiwa kita. Ya, mengapa engkau tertekan di jiwa? Berharaplah kepada Tuhan. Itu kata Daud. Jadi waktu jiwamu tertekan, solusinya satu, berharaplah kepada Tuhan. Kita paham ini? Jadi buang spirit agamawi atas hidup, supaya Tuhan memulai. Jika hidup kebenaranmu nggak sampai, nggak sama, nggak satu level, bahkan naik level di antara orang Yahudi, ahli Taurat, Farisi, kamu nggak akan masuk kerajaan surga. Jadi mari perhatikan. Yang pertama, yuk cek motifmu. Yang kedua, yuk beri teladan. Yang ketiga, yuk rendah hati. Sombong. Orang sombong tidak pernah mau kalah. Dan tahukah saudara, pribadi yang pertama kali dibuang Tuhan
dari surga. Itu karena punya karakter sombong. Lucifer. Karena orang sombong itu langsung berhadapan dengan Tuhan. Musuhnya Tuhan. Ya, ganjaran kerendahan hati adalah apa? Kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan. Tapi orang sombong itu menjadi musuhnya. Buat apa sih sombong? Mau semuanya punya Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari panggil beri sama-sama. Puji Dia. Kau tunjukkan kasih setiamu